Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan step terakhir ya di analisis big data dengan menggunakan dataset kasus diabetes. Nah, di sini seperti biasa kita mempersiapkan beberapa rekomen library, kemudian kita membuat spark session, dan kemudian di sini kita mempersiapkan dataset ya yang sudah terakhir kita lakukan reduksi. Ya, jadi di sini kemarin kita melakukan reduksi dengan menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCI. Pada akhir sesi kita mendapatkan bahwa terdapat PC1 hingga PC6 yang akan kita gunakan di tahap final ini. Ya. Nah, ini kita load di sini, kemudian pada bagian ini kita melakukan split data atau pembagian proporsi dataset yang kita miliki, yang tujuannya adalah untuk menyediakan data training yang pertama, ya, ini untuk melatih model machine learning nanti yang akan kita gunakan. Kemudian ada test data atau data pengujian. Ini data yang akan kita gunakan untuk menguji model yang sudah kita latih berdasarkan data training. Nah, di sini kita biasa menggunakan proporsi, ya secara umum bisa menggunakan 0,8 atau 80% untuk data training, ya. Kemudian sisanya ini akan dialokasikan untuk data testing, ya. Atau kita juga bisa mencoba untuk mengubah proporsi dengan loadingnya untuk data trainingnya sebanyak 70% dan data testingnya sebanyak 30%. Adapun di sini seed ini adalah banyaknya pengambilan random sampel data untuk dipetakan ke dalam data training dan testing ya. Jadi satu kali ambil dia akan mendapatkan 42 data random. Nah, ini bisa kita juga sesuaikan. Ya, secara umum bisa kita langsung ambil ya kelipatan di atasnya, misalkan 42 berarti 84 ya. Kemudian kalau kita naik lagi tinggal kita kalikan 2 seperti itu. Ini bisa dicoba-coba ya. Namun secara default ini menggunakan nilai 42. Nah, dataset kita ya memiliki jumlah record 390 ya, ketika dibagi proporsi tadi sebelumnya adalah 0,8 atau 80% untuk data training dan 20% data testing, maka kita memiliki data untuk trainingnya sebanyak 333 dan data testingnya sebanyak 57. Nah, selanjutnya ya, untuk melakukan training dataset ya, kita menggunakan fitur atau fungsi di dalam PySpark yang namanya ML ya, atau kita kenal juga sebagai MLlib ya, Machine Learning Library. Nah, adapun algoritma yang kita gunakan di sini adalah net bias ya. Kita cukup menggunakan algoritma net bias. Ini adalah algoritma dasar dalam klasifikasi ya, khususnya dua output untuk label ya. Nah, pada bagian awal di sini kita mendefinisikan ya, berdasarkan dataset yang kita miliki, dari mana datanya akan diambil atau sampai mana, kemudian kita menentukan labelnya ada pada bagian fitur apa ya. Kemudian ini untuk menentukan vektor daripada algoritmanya ya. Sampai nanti di sini ya kita membuat sebuah model fit ya menggunakan data training, jadi nanti dia modelnya akan melakukan pelatihan berdasarkan training data dan melakukan prediksi ya dengan menggunakan tes data. Nah, setelah kita melakukan yang namanya pembelajaran ya untuk model yang kita gunakan, yang kita latih tadi, selanjutnya kita harus melakukan yang namanya evaluasi
Evaluasi kita bisa gunakan beberapa metrik dasar seperti akurasi, precision, recall, dan how. Ya. Nah, dari hasil pelatihan yang kita miliki ya, bahwa akurasi yang kita dapatkan adalah 0,87 atau sekitar 87%. Kemudian precision sebesar 0,88 atau sekitar 88%. Recall-nya 87 ya, 87%, dan outnya di angka 0,67 atau sekitar 67%. Ya, mungkin ini dikatakan tidak begitu bagus untuk suatu model prediksi, namun di sini kita bisa melihat bagaimana kita telah berhasil ya melakukan tahapan-tahapan mulai tadi mempersiapkan data untuk pemodelan hingga melakukan evaluasi. Ya. Dan selanjutnya ada metrik lain yang namanya confusion metric ya. Nah, ini dia memetakan bagaimana ya berdasarkan data testing yang tadi sudah dipetakan di awal ya, dia akan memetakan ya ke dalam table conclusion, di mana di sini ada metrik ya. Kalau membacanya kita baris ketemu kolom, misalkan seperti ini. Baris pertama, kolom pertama ya, ini ada indeksnya atau posisinya dia menyatakan 0 ya, bahwa kemudian di kolomnya dia 0 juga, berarti ini 0 0 ya, berarti ini adalah TF ya. F ini kan kalau di 0 ya, kalau di dataset kita label 0 ini dimaknai sebagai 0 diabetes, sedangkan yang satu ini dimaknai sebagai diabetes ya, atau kasus yang ini kasus yang negatif, ini kasus yang positif ya untuk 0 yang satunya. Jadi karena kita membacanya baris ketemu kolom ya, berarti ini baris 1 kolom 1 ini adalah kasus yang benar-benar diprediksi sebagai tidak diabetes ya, sebanyak 42. Kemudian kita pindah ke kolom kedua ya, masih di baris pertama, ini adalah kolomnya punyanya yang diabetes, namun barisnya masih yang baris tidak diabetes. Nah, melihatnya adalah ini sebenarnya ya adalah kasus yang tidak diabetes ya, kasus yang tidak diabetes secara aktual atau faktanya dia tidak diabetes, namun model ini memprediksi dia sebagai diabetes ya, berarti ini ada salah prediksi ya, ini salah prediksi yang dia secara faktanya tidak diabetes ya, karena ini ada di kolom tidak diabetes, namun ya secara kolomnya di sini dia dinyatakan sebagai diabetes ya, berarti ini ada kekeliruan dalam melakukan prediksi. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini adalah barisnya diabetes ya, namun kolomnya di sini adalah tidak diabetes, berarti juga ada kesalahan prediksi ya. Kasus yang sebenarnya dia diabetes ya, namun ini salah prediksi ya, dinyatakan sebagai tidak diabetes sebanyak 3. Nah, sedangkan untuk kasus yang benar-benar diabetes dan dinyatakan benar sebagai diabetes hanya sebanyak 8. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama bahwa dari total ya, total 57 data set 57 data testing yang sudah kita bagi di sini, ternyata mayoritas datanya itu adalah data yang tidak menderita diabetes ya. Kelihatan di sini karena jumlahnya sangat banyak ya. Sedangkan ini kalau kita total ada sekitar 46 data kasus ya sebenarnya dari 57 data, dan untuk yang diabetes hanya sekitar 11 kasus. Nah, jadi ini sesuai bahwa dataset kita kan kemarin adalah ketimpangan, di mana kasus non diabetesnya ini lebih tinggi dibandingkan kasus yang diabetes gitu. Jadi ketika kita
mencoba untuk mengubah, ya. Misalkan di sini kita ubah, ya. Coba ini kita samakan dulu mungkin 80, tapi ini kita pakai yang 84, coba ya. Ya, proporsinya. Ini kita jalankan kembali. Nah, di sini kita mendapatkan performa yang lebih baik ketika jumlah pengambilan sampel rendernya kita naikkan. Ya. Adapun di sini kita cek, ya, karena tadi jumlah data testingnya berubah ya dari 57 naik ke 73, ya. Nah, namun tetap bisa kita lihat di sini bahwa ya yang terambil secara dominan adalah yang kasusnya tidak diabetes, ya. Yang eh, pengambilan untuk kasus yang diabetesnya tetap lebih kecil, ya. Jadi sesuai dengan dataset yang kita miliki. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya di pertemuan 14 kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat merepresentasikan atau menjelaskan dari hasil, ya, evaluasi model yang kita miliki, baik dengan menggunakan metrik akurasi, precision recall, AUK, ya, dan juga conclusion metrik yang lebih mendalam. Ya. Dan sebagai informasi bahwa nanti dari mulai pertemuan 14, ya, 15 hingga 16 teman-teman sudah mulai mengerjakan proyek, ya, serta membuat laporan daripada proyek tersebut, ya. Dan proyek tersebut harus dibuatkan video penjelasan dari masing-masing individu mahasiswa, ya. Dan perlu dicatat bahwa teman-teman nanti akan menggunakan dataset measure yang sudah dari awal teman-teman kerjain, ya. Itu teman-teman kerjakan kembali, ya, dengan lebih baik, ya, dengan memperhatikan mulai dari basic eksplorasi data analisisnya, kemudian processing data cleaning, transformasi, dan juga reduksi, modeling mulai dari split dataset hingga implementasi algoritma net bias, ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan algoritma lain, cukup di net bias saja. Kemudian evaluasi model, ya, dengan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan juga AUK, ya. Baik, mungkin sampai di sini video penjelasan untuk praktik, ya, daripada final tahapan analisis big data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.